طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka meraih dan merebut kebahagiaan dan kemuliaan yang disediakan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga kiranya seluruh aktivitas yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta kedua orang tua kita insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Kepala Desa terpilih sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Ahli bait Bu Hajjah Lena juga kita rindukan serta kita banggakan. Ketua Musabbihin Ibu Tri beserta jajarannya juga yang kita hormati. Para ustadz-ustadz dan mubalik kita yang kita muliakan, serta ibu-ibu seleha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Bu, mohon maaf terlebih dahulu tadi saya terlambat terutama kepada ahli bait. Alhamdulillah tadi pulang ngajar dapat sedikit musibah. Ya. Jadi seharusnya memang saya pun mau tukar pakaian lagi tadi, mengajar dari Perumnas sebagaimana biasa pengajian rutin. Jadi dekat depan simpang gereja tersebut, dekat PLN, saya sudah batin memang itu anak ada mau nyebrang. Ya. Jadi dia tidak nengok-nengok, kita pun tidak larinya terlalu pakai naik kereta dari 40. Sebaik kita berjalan, dia pun melompat. Jadi terpaksa jatuhlah kita. Jadi nahan jatuh tersebut, alhamdulillah dapat rezeki koyak. Ya, jasnya, ibu juga koyak sedikit, kepalanya koyak sedikit, jahit 2 jahitan. Ya, kakinya sedikit tadi. Jadi tadi saya tinggalkan masih di klinik bersama dengan anak. Ya, jadi mohon maaf terlambat saudara hadirin. Kemudian yang kedua ibu-ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sebagaimana doa kita bersama, Bapak Sugeng Suheri, alhamdulillah terpilih kembali saudara hadirin. Walaupun memang di sana sini ada yang kalah, biasa itu namanya permainan saudara hadirin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sampai hari ini Ramadan sudah merupakan yang ke-22 Bu ya. Alhamdulillah tinggal 7 hari lagi. Kita sangat enak. Belakangan puasanya tapi siapnya sama saudara hadirin. Karena kemarin kan kita memang belakangan. Sebagaimana yang sering saya sampaikan di mana-mana, memang umat Islam tuh begitu Bu. Setiap menghadapi Ramadan tuh biasanya memang ada 3 golongan. Golongan pertama ada yang tak sabar, duluan dia puasa. Golongan yang kedua ada yang sabar, ikut pemerintah. Golongan yang ketiga ada yang kelewat sabar, tak puasa-puasa sampai royo saudara hadirin. Jadi yang mana pun gak masalah saudara hadirin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di penghujung Ramadan ini ada 2 tugas lagi kita Bu yang tidak kalah pentingnya. Supaya sempurna amal ibadah kita. Apa itu Pak Ustadz? Segera tunaikan zakat. Ya. Berzakat nih Bu memang wajib. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina, dan seterusnya saudara hadirin. Sesungguhnya kata Allah zakat itu Bu diperuntukkan untuk 8 asnaf. Tapi ini pun tak ada Bu semuanya. Pertama orang fakir. Orang fakir itu Bu ukurannya belanja hidupnya 1 hari 100.000 dapatnya cuma 50. Nah, itu
Pakir namanya. Kalau istilah kita Bu, maaf beribu maaf tidak saling menghina kita ya Bu. Kere istilahnya saudara hadirin. Ya. Saya Bu, alhamdulillah udah capek saya jadi orang kere Bu. Iya Bu, udah capek saya jadi orang kere. Kenapa saya sampaikan? Saya pernah Bu 1 bulan makanannya cuman genjer kangkung terong. 1 bulan Bu. Itu bukan dibeli, dicari Bu. Saking susahnya Bu. Demi Allah. Ya. Ya. Demi Allah saudara hadirin. Dicari, bukan dibeli, karena nggak ada duit. Ini per dede, lama saya ngajar situ Bu, kerja di situ lama saya. Ya, makannya ya nasi per dede itu nasi orang sisa-sisa Bu. Karena memang tak ada. Memang untuk berjuang yang bagus itu memang perlu pengorbanan dan memang harus ya istiqomah dan memang gigih saudara hadirin. Nggak mungkin gampang dapat. Tapi kalau sudah jadi kita tersebut, duit yang ngejar kita, nggak usah pergi pun datang sendiri duit itu. Ya. Hembuskan aja air itu, was, udah cair saudara hadirin. Ya, memang begitu saudara hadirin ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Yang kedua kata Allah, yang boleh tersebut dapat zakat itu Bu, nanti kita preteli karena zakat ini sangat perlu. Ya. Banyak orang kadang-kadang nggak mau dia berzakat. Kenapa? Karena nggak ada duitnya Bu. Nggak mau dia berzakat. Cuman kursi ganti, bopet ganti, lemari ganti, bahkan suami pun sudah ganti dia saudara hadirin. Tapi zakat tak bisa. Ini harus hati-hati. Maka yang kedua orang miskin. Orang miskin itu Bu, belanja hidupnya 1 hari 100.000, dapatnya cuma 100, sekali-sekali 110, pas-pas saja dia Bu. Jadi kalau istilah kita, kojo 1.000 tak kojo 500, bolak-balik pun kojo tak kojo 500 saudara hadirin. Ya. Kemudian juga lagi amil yang ngurusi zakat. Amil nih Bu disuruh kalau bisa orang kaya, kalau bisa. Ya. Makanya salah satu yang cepat kata Rasulullah masuk neraka langsam jalan tol panitia zakat. Banyak salah urus. Ya, banyak salah urus saudara hadirin. Karena ada 5 golongan kata Nabi yang tidak boleh kita berzakat Bu. Supaya kita Pak Bu, supaya paham. Karena jarang orang menceritakan zakat itu sampai mendetail. Tidak semua orang paham. Yang pertama Bu, tidak boleh kita berzakat sama orang kaya. Tidak boleh. Tidak boleh berzakat sama orang kaya. Yang kedua, sama orang tua. Tidak boleh berzakat sama orang tua. Kita yang bayar zakatnya, itu yang bagus. Walaupun mampu orang tua itu. Kalau mampu anaknya, itu yang terbaik, saudara hadirin. Karena anak zaman sekarang kadang-kadang bayar zakatnya, zakat istrinya, zakat suaminya, zakat anaknya, orang tua kadang-kadang semua, saudara hadirin. Itulah sebabnya hukum Islam, orang tua minjam duit anak tidak wajib dibayar, apalagi memang tak ada. Tapi kalau anak minjam duit sama orang tua, wajib bayar. Tapi realitanya, Bu, kenyataannya, kalau anak minjam duit sama orang tua, insya Allah ke laut, saudara hadirin. Asin, lewat. Ke laut. Ya. Nah begitulah zaman sekarang. Karena banyak ada salah hancu. Kenapa Pak Ustadz kok nggak boleh kita berzakat sama orang tua? Apalagi zakat fitrah Bu, hakikatnya kalau ulama bilang itu daki kita Bu, kotoran badan kita. Maka tidak layak. Karena orang tua itu kewajiban anak untuk membolonya. Jadi jangan mesti zakat baru mau ngasih. Anak salah hancu saudara hadirin. Banyak sejarah kan tadi sudah disampaikan Ustadz ya. Di Mandailing ada Sampuraga. Di Sumatera Barat ada Malimpundang. Di Bandung ada Sangkuriang. Di Sumatera Utara ada Pulau Simardan. Di zaman Nabi ada Ikrimah, ada Alqomah. Durhaka sama orang tua. Ya. Betapapun hebatnya amal ibadah Hawa, tahajudnya luar biasa, segala macam, tetek beganya. Kalau durhaka, tak ada, semua hapus semua itu. Salah satu tersebut, dosa yang segera dibalas Allah Subhanahu wa taala sebelum di akhirat Bu, 2 kali dia. Dosa sama orang tua. Sama mertua pun sama itu, orang tua. Mertua dengan orang tua sama. Ya, tingkat derajatnya saudara hadirin. Makanya jangan sampai netes air mata orang tua itu karena sedih. Maka tidak boleh kita tersebut berzakat sama orang tua. Kita yang bayar zakatnya itu yang bagus. Makanya saya harapkan kepada yang muda-muda, kalau masih ada orang tua, kalau mau datang Ramadan ini, kan sering saya sampaikan, kasihlah duit 100.000, senang kali orang tua itu.
Bukan tidak ada duitnya, tapi pemberian anak tuh subhanallah, bangga hatinya saudara hadirin. Ada 5 anaknya, 500.000, supaya banyak duit tuh, tukar uang 1.000 semua saudara hadirin. Nanti datang cucunya, dibaginya lagi balik. Nah, ceng, bagi lagi balik. Memang begitu orang tua. Saya rasakan, sayang sama anak, rupanya lebih sayang sama cucu saudara hadirin. Sampai sekarang saya sudah mau anam cucu saya saudara hadirin. Tak terasa hidup ini, ya kan? Nah, oleh sebab itulah tidak boleh kita berzakat, Bu, yang kedua. Yang ketiga, Bu, tidak boleh kita berzakat kepada orang kafir. Ini panitia sebenarnya harus tahu, panitia panitia masjid. Karena seringkali malam-malam takbiran datang itu, Solo Kotok. Naik becak. Ini banyak tak paham. Asal datang orang kasihkan, asal datang kasihkan. Tidak boleh yang sebenarnya. Lebih abdul tersebut ke tempat kita aja dia. Kadang orang non-muslimnya itu, Bu. Tapi kadang-kadang panitia mengingat menimbang. Sekarang banyak orang tukang nipu, Bu. Itu anak-anak hampir rata, Bu. Yang bawa-bawa kotak itu penipu semua, Bu. Iya, betul saya bilang. Itu tidak ada masjidnya. Cuman dibuat kotaknya, di stempel tersebut. Kau mau masjid apa namanya? Ada yang masjid Ar-Ridho. Ada yang Ikhlas. Ada yang Taqwa. Ada 3 sekaligus. Masjid Ar-Ridho, Al-Ikhlas, Taqwa, Sabari. Semua dibuatnya untuk bapaknya saudara hadirin. Penipu banyak saudara hadirin, terutama di pom bensin. Ya. Nah, oleh sebab itulah saudara hadirin, tidak boleh kita berzakat sama orang tua. Makanya berakekah pun ibu tidak boleh kan sama orang non muslim. Tidak boleh. Berakekah, kita akikah tidak boleh dagingnya, Bu, dikasih makan untuk orang non muslim tak boleh. Ya. Kurban aja, Bu, boleh dapat orang non-muslim karena tetangga kita. Itu pun karena bagian kita. Siapa tahu, kami ustaz-ustaz ini kadang-kadang sering dapat. Saya, Bu, dapat zakat juga saya dulu. Tapi dulu waktu masih kontrak. Sekarang tidak mau lagi saya. Kalau zakat. Kenapa? Karena zaman dulu kadang-kadang kita semua, Bu. Kita fakirnya, kita miskinnya, kita fisabilillahnya, pokoknya kita semua. Alhamdulillah. Kalau sekarang yang dapat paling-paling tersebut fisabilillah. Karena fisabilillah itu memperjuangkan agama, tapi nggak ada gaji pokoknya. Nggak bisa dibilang begini, nggak bisa ditentukan. Apalagi kamu Ustaz nih, udah sering kok disampaikan Ustaz Asari Yaman. Di mana-mana Ustaz sekarang ceramah begitu. Nggak ada obatnya, pasti naik damri, jauh dekat sama aja. Kalau di sini enggak, kalau di sini enggak. Ya. Nah ini saudara hadirin. Jadi ini yang ketiga, tidak boleh kita berzakat. Kemudian yang keempat, ibu-ibu, tidak boleh kita berzakat sama yang merupakan tanggungan kita. Siapa saja yang tinggal di rumah ibu, apakah pembantu, apakah anak, kemanaan, saudara, siapapun. Kalau sudah tinggal di rumah, makan, tidurnya semua di rumah, tidak boleh kita berzakat sama dia. Haram. Kita yang wajib bayar zakatnya. Ya. Itu begitu kata hadis Rasulullah, saudara hadirin. Tapi kalau tersebut misalnya ada yang bantu-bantu, datang pagi nyuci, beres-beres rumah, sore pulang, itu boleh, saudara hadirin. Jadi kalau yang sudah ikut dengan kita, tak boleh. Kita yang wajib bayar zakatnya, awas hati-hati. Ya. Dan perlu ibu-ibu sadari, ini sering Bu komplain di masyarakat. Komplain di masyarakat. Karena kadang-kadang panitia zakat ini kadang-kadang tidak pantas, tidak layak dikasih. Asal janda dikasih. Ini yang kadang-kadang. Sementara duda enggak. Nah ini dia. Ya. Padahal janda sama duda kan sama-sama monjanya itu, Bu, kan? Tidak ada ayat dalam Al-Quran maupun hadis Rasul, Bu, janda dapat zakat fitrah. Awas hati-hati, Bu. Jangan marah ibu janda ya. Terutama janda tua, jangan marah. Yang dapat itu, Bu, gara-gara fakir atau miskin. Kebetulan dia janda. Begitu hukumnya, Bu. Awas jangan salah kaprah. Karena kalau janda kaya, mana mungkin pula boleh dapat. Ada yang suaminya udah 4, suami pertama dapat pensiun, suami kedua kebun sawit, suami ketiga banyak rumah sewa, suami keempat alhamdulillah deposito ada. Mana boleh dapat zakat fitrah, zakat haram hukumnya. Ya. Ini supaya nanti ibu jangan mendatangi masjid malu. Ada juga tersebut, kenapa kok nggak dapat? Marah-marah dia, ngotot-ngotot. Semalam kan dapat aku tahun semalam.
bukan karena dapat tahun semalam Bu, maka dapat, bukan. Tempat saya banyak begitu. Kenapa? Nggak mengaji Bu. Kalaupun ngaji ngantuk, nggak didengarkan. Ya, nggak didengarkan. Padahal ini sangat pelik Bu, ini sangat berbahaya. Nanti langsung Bu masuk neraka, saudara hadir. Tahun lalu mungkin kita rumah masih nyewa, tanggungan kita masih ada, kerja pun mocok-mocok. Tahun ini rumah tak nyewa, anak semua udah jadi kaya-kaya, lumayan hidupnya. Kadang-kadang pensiun pun ada kita tersebut, belum lagi dibagi anak. Ini Bu nggak pantas lagi dapat zakat Bu, yang sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang nggak terima, malah terima aku. Orang semalam dapat kok, ini dia. Padahal tangan di atas Bu lebih mulia Bu daripada tangan di bawah. Supaya rezeki kita pun dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bagus Bu. Ya, supaya ibu sadari itu maksud saya. Ya. Jadi supaya jangan salah kaprah. Ini yang merupakan yang keempat. Kemudian yang kelima Bu, ini di zaman Rasul Bu, tidak ada di zaman sekarang. Keluarga Nabi Bu, dan juga para nabi-nabi, dia tidak bisa Bu menerima infak, zakat, sedekah. Nabi itu mengharamkan Bu. Kenapa Pak Ustadz? Begitulah Allah untuk menjaga zahir batin supaya tetap sempurna, suci, saudara hadirin. Rasulullah tersebut atau keluarga Nabi Bu, dia tidak mau menerima infak, sedekah, zakat Bu, tidak mau, kecuali hadiah Bu. Itu dah, maka sering saya jelaskan ibu-ibu, dimanapun ibu ngaji, siapapun ustadznya Bu, jangan niatkan sedekah Bu untuk ngasih ustadznya, jangan Bu. Nanti tersebut nggak dapat ilmunya, nggak dapat kajiannya Bu. Kenapa? Nggak pantas Bu, karena sedikit kali yang diberikan ustadz itu bisa kita selamat dunia akhirat kalau diamalkan. Nggak boleh Bu. Jangan niatkan sedekah, karena nggak layak. Lebih parah lagi, diamanahkannya sama ustadz tuh. Ini lebih parah lagi. Ini Pak Ustadz, ada apa? Uang minyak. Terpaksa lah belikan minyak. Cuman karena nggak dibilang minyaknya apa, bisa juga minyak goreng. Baru langka, payah belinya. Ya. Karena kalau dibilang tersebut, ini Pak Ustadz minyak kereta, wajib. Itu sudah wajib Bu, harus minyak kereta. Baru pertama pula, hancur minah. 2 liter cuma dapat. Ya. Kadang-kadang banyak begitu. Bapak-bapak begitu juga. Ini Pak Ustadz, uang rokok. Sementara kita nggak merokok. Tapi wajib dibelikan rokok. Jadi asal orang bertamu, kita kasih satu bungkus. Orang pun kaget. Loh Ustadz kan nggak merokok. Tapi kok ngasih rokok ke rumahnya? Kurasa satu kena 2 angka ini. Aduh. Hancur minahau, hancur. Ya. Nah ini maksud saya itu, supaya ibu tersebut nanti nilai plusnya dapat si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling tinggi itu hadiah namanya Bu. Ya, hadiah namanya. Jadi siapa tahu juga tersebut ini mau penghabisan, biasakan ada istilong THR, jangan niatkan sedekah, tapi hadiah dia. Walaupun nggak banyak-banyak, kami Ustaz nih, kami pun nggak sukanya banyak-banyak kali. Nggak suka banyak-banyak kali, amplopnya nggak suka. Nah, dia tadi minta amplop kan? Kalau saya nggak pernah saya mau minta amplop. Nah, ya udahlah, tahulah, alhamdulillah. Gagal paham bukan apa-apa. Nah inilah tugas kita Bu yang pertama. Apa sih manfaatnya Pak Ustadz supaya segera atau kita segera akan berzakat? Zakatul fitrah tuhratul lishaim minallahi warafas, kata baginda Rasulullah hadis yang sahih. Tugas yang pertama Bu, maka disegerakan zakat tubuh untuk mensucikan perbuatan kita yang kurang bagus selama Ramadan itu, dan juga omongan yang sia-sia. Kita kadang-kadang kan banyak, entah lagi duduk-duduk gosip, belum dengar kabar Bu, belum. Dengar kabar apa? Ustadz Saryaman selalu dapat kurma tapi pepasir. Jadi ya kan? Kalau saya jarang pepasir. Ya misalnya gosipnya, ya. Atau juga gosip baru, belum dengar kabar Pak Ustadz. Kabar apa? Tapi kabarnya Pak kepala desa udah diangkat lagi, jadi belum diundang. Ya belum lah. Kita bukan nyinggung, sekedar nyenggol. Ingatkan orang itu sunat hukumnya kata Nabi. Yang baik saudara hadirin, ya kan? Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah.
Sembari tersebut yang kedua kata Rasulullah untuk membantu memberi makan bagi orang yang miskin, Bu, zakat tuh. Itulah saya sampaikan di mana-mana, Bu, berzakat itu kalau bisa panitia paling lambat 1 hari lagi sebelum Lebaran sudah dibagi. Ya, tujuannya apa? Bisa bermanfaat. Maka saya bilang secara pribadi, Bu, saya salut nengok ahli bait. Kenapa? Jauh-jauh sebelum kita tersebut hari raya, alhamdulillah selalu bagi sembako. Jadi bisa dimanfaatkan orang. Karena kalau kita bagi, Bu, misalnya tersebut malam hari raya tersebut, iya kalau ada orang besok buka lagi kedai. Iya, karena banyak orang nggak mikir, anaknya belum beli sepatu, belum beli baju baru. Sementara duit tersebut baru malam, siapa? Udah tutup. Hayya, ini soal alilaya lah, nggak buka lagi katanya. Hah? Akhirnya salat Jepang, juga salat sandal jepit. Nah, kalau di komplek-komplek, Bu, komplek-komplek menengah ke atas, Bu, 2 hari lagi, Bu, sudah dibagi, Bu. Saya sampaikan di mana-mana. Karena enak ngurus zakat itu, Bu, enak kalau orang komplek-komplek. Kita di kampung-kampung, Bu, susah kadang-kadang ngaturnya. Karena salah satu yang bikin cepat masuk neraka panitia zakat, Bu, dia tidak mau dia tersebut kerja. Itu tidak boleh, Bu. Karena berzakat itu kata Rasulullah yang paling bagus, Bu. Kalau Imam Syafi'i wajib apa yang kita makan, Bu. Kalau istilah kita kan beras. Nah, kalau bisa berzakat tuh, Bu, yang kita makan beras kuku balang, janganlah kalau bisa berzakat dengan kuku kambing, Bu. Kurang bagus. No kohawak, saudara hadirin. Ya, paling tidak sama, saudara hadirin. Karena orang yang berzakat dengan yang kurang bagus, berarti secara tidak langsung dia minta rezekinya untuk tahun depan, ya seperti itu. Makanya kadang-kadang tahun ini enak, kok tahun depan susah kali. Orang doanya sendiri. Doa kita sendiri, saudara hadirin, ya. Diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga lagi, itu kadang-kadang panitia salah kaprah, kadang-kadang nggak mau kerja, makanya wajib. Beras tubuh yang dapat tuh wajib diaduk jadi satu dia kalau di kampung-kampung, Bu. Karena zakat orang kaya kuku balam, zakat orang menengah kuku merpati, zakat orang miskin kuku kambing. Nah, itu dia salah. Jadi pada saat nanti dia menerima zakat tuh, siapa tahu dekat-dekatan rumahnya satu janda, satu duda, kebetulan dekat-dekatan, sama-sama fakir miskin. Si duda dapat zakat orang kaya 2 kilo 7 on, berasnya subhanallah. Cerita dia, cantik kali, wanginya minta ampun, berasnya nggak ada satu pun yang patah. Dengar si janda sebelah rumahnya juga apa? Merepet-repet kawan tuh. Zakatnya minta ampun, ya Allah ya Rabbi, patah-patah, jeleknya minta ampun, bau lagi, belum dimasak udah bau. Hah? Berdosa betul panitia, saudara hadirin. Itulah gunanya diaduk jadi satu. Sudah diaduk jadi satu, timbang berapa yang mustahak. Nah, bagikanlah tersebut 1 ton beras misalnya, bagi berapa orang? Nah, itu dia, saudara hadirin. Salah satu kelemahan tersebut panitia. Ya. Jadi supaya jangan nantinya orang jadi fitnah kita yang mengurus zakat itu. Yang kedua, makanya cepat badan tersebut amil zakat itu masuk neraka, lebih banyak badan amilnya ketimbang yang dibagi. Ah, itu payah. Yang dibagi cuma 30 keluarga, badan amilnya sampai 50, saudara hadirin. Bagiannya lebih banyak dia ketimbang tersebut. Makanya saya sarankan di mana-mana masjid, untuk tahun ini saya bilang, khusus siapapun ketua panitianya, jangan mau ambil berasnya lagi, jangan. Cukup duitnya aja, sekedar upah, saudara hadirin. Itu yang terbaik. Ya, misalnya 30 orang badan amil, cukup duitnya aja dia, diambil. Kita 200 ribu satu orang, dah. Berasnya jangan. Nanti beras bagian badan amil itu kita tambahkan kepada yang mustahak tadi. Ini yang paling bagus. Jangan mengharap dari situ. Karena pengurus masjid nih, Bu, zaman sekarang, bukan kita menuduh, tapi supaya dia banyak pengurus masjid, penguras masjid. Nah, banyak pengurus masjid, penguras masjid. Semua dimanfaatkan, semua. Makan gaji dari situ. Nauzubillah min zalik, saudara hadirin. Awas hati-hati. Gombong perut itu nanti api semua kata Allah dalamnya, saudara. Nah, inilah tugas kita yang pertama supaya sempurna, Bu, ibadah puasa kita ini. Karena siapa tahu kita pasti ada seloro dan berbagai macam. Di rumah dengan suami, atau juga dengan suami orang. Kan mau juga kadang-kadang begitu. Adalah. Ngapain kita ada dusta di antara kita, ya kan?
Jadi untuk membersihkan apa yang perbuatan kita yang kurang bagus dan omongan yang sia-sia. Tugasnya segerakan tunaikan zakat. Tugas yang kedua, Bu, tidak kalah pentingnya mengintip Lailatul Qadar. Tadi jamaah kita, Bu, di Perumnas Helvetia, mulai tadi malam orang tua rupanya kata iktikaf. Tapi itu tadi kadang nggak mau nanya sama Ustaz. Ya, iktikaf orang tua tersebut, kan perempuan kan bisa jadi fitnah, Bu, kalau iktikaf di masjid. Sementara iktikaf dengan laki-laki pula. Hayya. Namanya kita manusia, Bu, walaupun Ustaz, kita pun nggak mau munafik. Dengan perempuan bisa juga imron, merinding bulu ketiak awak. Loh. Ya maksudnya yang punya bulu ketiak, yang nggak punya bulu ketiak, yang nggak merinding, ya kan? Ya terjadi juga puyer bintang 7 kadang-kadang sekali-sekali nyut. Nah ini saudara hadirin. Jadi kadang-kadang kan biasa, Bu, memang disuruh Nabi 10 yang terakhir beriktikaf di masjid. Tapi maksudnya, Bu, harus kita riset. Nabi itu, Bu, rumahnya masjid, masjid rumahnya. Kalau ibu yang sudah haji, sudah pergi umrah tersebut, itu makam Rasulullah Abu Bakar Siddiq, itulah rumahnya. Depannya itu pas tempat tahajud, tempat menghafal Al-Quran bersama sahabat. Mihrabnya itu, Bu, tempat khutbah itu, itulah masjidnya. Jadi kan memang itu masjid, itu rumahnya begitu. Jadi pengertian iktikaf itu sebenarnya kalau bagi ibu-ibu lebih abdul dia, Bu, di rumah, Bu, iktikaf, apalagi malam-malam. Tadi orang tuh bilang, kami sholat tasbih Pak Ustaz malam-malam. Siapa yang mandu? Ustaz Sipolan. Kuat-kuat suaranya. Percuma ibu udah ngaji belajar tasawuf dengan saya bilang. Makruh dia, Bu, enggak boleh. Sedangkan sholat zuhur aja, Bu, yang wajib makruh, Bu, kuat-kuat. Wajib. Apalagi sholat sunat. Tasbih itu kan sunat. Enggak boleh, Bu, apalagi kuat-kuat semua. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Nanti ria, Bu, kenapa? Supaya tahu orang tasbih awal. Hilang semua pahala itu, saudara hati. Bukan tanggung-tanggung. Kalau bisa saya bilang, malaikat pun jangan tahu. Itu maka saya suruh itu, naruhkan ke tabung tuh, kalau bisa jangan ada suaranya. Secara hakikat, Bu, malaikat jangan sampai tahu, takut kita ujub. Secara lahiriah, secara syariat dalam kajian tauhid tasawuf, supaya jangan sikit naruhkannya. Kalau ke sikit pasti bunyi. Hah? Itu kajiannya, Bu, bukan tanggung-tanggung. Jangankan manusia, malaikat pun jangan tahu dia kita beribadah itu, Bu. Kenapa? Takut awak ujub. Datang di dalam setan tuh, hebat kau ya, kembang semangkok, saudara hati. Kalau sudah kembang teratai, sudah diomong-omongkan, ria. Jadi tergantung kita niatnya. Ibu bawa perhiasan, nggak salah kok kalau beribadah. Tukar tas, tukar apa, boleh. Kenapa? Tukar-tukar baju. Tukar baju itu pun disuruh sunat hukumnya. Supaya apa? Nanti di lemari itu pun saling tanya-menanya dia. Disenggolnya. Kau kemana aja dibawa? Kalau saya kondangan, makan enak. Kalau kau kemana aja? Awak paling cuci piring, itulah. Ya. Maka saya pun tadi mau saya tukar lagi baju, nggak sempat. Ini koyak sedikit ini. Jasa saudara hadri. Ya. Nah inilah dia. Yang ria itu tak boleh. Mau ibu bawa apa saja nggak masalah. Yang penting jangan ria. Ujub aja tak boleh dalam hati. Kita sendiri. Apalagi ria. Ria itu pamer. Ibu beli cincin 3, gelang keroncong 5, bolak-balik garuin. Ya Allah. Allah, gatal kali. Itu dia. Bunyi dia keras-keras. Kalau asli masih mendingan, cering. Kalau imitasi, Bu, pasti trok. Beda dia, Bu. Nah, beda. Kalau saya udah pengalaman, Bu. Udah pengalaman. Ada orang gelang kakinya, cekecer. Tapi cincung. Itu berarti betul, Bu. Tapi cekecer. Nggak asli itu, Bu. Nah, ini awas hati-hati. Nah, inilah perlunya saudara hadirin mengintip Lailatul Qadar itu, Bu. Jadi kalau nanti ibu-ibu mau, tahun depan bisa kita buat, Bu. Bisa. Di tempat tertentu supaya jangan jadi fitnah. Kita melek malam, tapi pakai tersebut amalan supaya bagus. Ya, terutama, Bu, puasanya kalau bisa puasa 3 hari itu. Makan dan sahurnya cukup nasi putih dengan air putih. Baru nanti tahu rasa enaknya puasa, Bu. Sahur, 3 hari itu sahur, nasi putih pakai air putih toh. Nanti bukanya pun seperti itu selama 3 hari. Kalau lulus 3 hari, Bu, baru nanti naik 5 hari. Nanti kalau sudah sampai 21 hari, apalagi 40 hari, nanti pendengaran kita ini, Bu, tajam. Orang nggak dengar, kita bisa dengar. Orang nggak nampak, kita bisa nampak. Itulah rahasianya, Bu.
Orang nggak nampak, kita bisa nampak. Orang nggak dengar, kita bisa dengar. Kenapa? Dalam tubuh sudah mulai bersih dia, Bu. Itulah sebabnya secara ilmiah anak kuliahan, Bu, kenapa lah pesawat itu kok bisa terbang? Padahal kan berat itu, Bu, badannya. Tapi kekuatan energi yang ada dalam mesinnya, Bu, bisa mengangkat badan pesawat itu. Kita pun begitu, Bu. Beratnya diri kita ini tersebut, diri yang zahir namanya. Dengan diri batin manusia tersebut, ruhnya itu, Bu, belum seimbang dia. Jadi kalau dibersihkan dengan seperti itu, bersih ruhnya, Bu, subhanallah. Ini nanti ringan. Makanya zaman dulu orang selangkah sampai Tanjung Balai, 2 langkah sampai Ratu Berapa, 3-4 langkah udah sampai di Mekah, Bu. Ini dia. Inilah yang mau kita harapkan. Ini kadang-kadang selangkah aja nggak sampai-sampai ke tasbih, nggak sampai-sampai. Ada apa? Banyak kali repot kan, tahap apa semua repot. Ya, yang anak sakit lah, yang suami sakit lah, semua saudara hadirin. Inilah gunanya puasa itu. Ada amalan khususnya. Kalau puasa kita ini gampangnya ini kalau puasa begini. Tapi buat apa puasa kalau cuma dapat lapar dan dahaga? Berapa banyak orang puasa tidur melulu, puasa udara sawah, saudara hadirin. Habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur, ngaji sholat tasbih pun tidur, nanti sholat tasbih tidur dia. Itu apa kalau seperti itu? Ada yang puasa balas dendam, buka nggak mau 1 biji, ya 1 biji apanya itu, gelasnya nggak mau dia sampai 7, saudara hadirin. Ada yang lengkong, lengking, lengkung, segala macam dipersiapkan. Ada yang putus kancing roknya saking banyaknya. Kata Ustadz Sariaman tadi kan, imamnya tancap. Memang bahaya lah memang. Kalau tancap imamnya biar bagaimanapun payah kita, Bu. Apalagi yang tua-tua, goncang di dalam. Terjadi tsunami, kejepit-jepit, prak. Kita yang tua-tua ini kan, saringannya kan udah kurang bagus. Namanya udah banyak expired, saudara hadirin. Dol semua dia. Makanya banyak orang nembak. Waktu terawih, lo'bah, tak sadar, bat, but, dia nembak dia. Ya, nembak bisa. Nah, untuk apa kalau puasa seperti itu? Ada yang bolak-balik mandi, sikit-sikit mandi. Itu puasa bebek, saudara hadirin. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Karena puasa yang sebenarnya bisa membuat orang takwa. Ayat itu, orang yang berpuasa itu membuat menyerupai sifat Allah tubuh. Allah kan nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Itu makanya cepat orang takwa kalau orang puasa. Berarti kita melatih diri kita bersifat dengan sifat Allah. Maka sunnah Nabi bilang, sikitlah tidur, sikitlah kalau makan. Supaya belajar. Tapi kita kadang-kadang dibalik sunnahnya, sikit-sikit tidur, sikit-sikit makan. Itu nggak jadi dia, saudara hadirin. Ya? Nah waktu kita terbatas pas 10:30. Karena tidak boleh kita terlalu lama kali. Nah mudah-mudahan saudara hadirin, semoga acara yang kita buat ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada ahli bait, Bu Hajah Lena, sabar dan tabah. Kami dengar dapat musibah pada waktu yang lalu. Memang begitulah namanya hidup ini. Kita punya kadang-kadang ya cita-cita atau juga punya rencana, tapi kehendak Allah yang berlaku. Saya pun begitu juga tadi itu, Bu. Setelah saya riset ke belakang, ya karena memang belum sempat baca doanya, Bu. Naik kereta tersebut. Karena biasanya baca doa. Tidaknya kencang kali, enggaknya. Tapi itu tadi, rencana mau pulang dulu ke rumah, ganti casing. Nah udahlah, ibu nggak usah ikutlah. Karena udah banyak darah di sini. Ada banyak darah. Ya. Nah, ini mata kaki agak terkilir kalau sedikit tersebut. Ya, jadi jahitan 2 tadi saya tinggalkan di klinik. Ya mudah-mudahan memang segera sembuh. Nah tadi kalau sudah kita sayang, Bu, insya Allah cepat sembuhnya itu, Bu. Nah, itu dia ya. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridai apa yang kita buat ini. Akhir kata mohon maaf dan batin. Selamat royo dan semoga sukses Pak Kades. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.